Pemirsa, pengungsi di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur mengeluhkan kekurangan air bersih dan perbaikan rumah tinggal. Keluhan itu dilontarkan lantaran air bersih hanya mengandalkan pompa yang membutuhkan listrik, sementara listrik di pengungsian tidak stabil. Puluhan warga desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang mengungsi di posko pengungsian SDN Supiturang 4, Lumajang, Jawa Timur. Di pengungsian ini sejumlah kebutuhan warga mulai tercukupi. Meski demikian, warga mengeluhkan akan sulitnya ketersediaan air bersih. Ini terjadi lantaran air bersih bisa diakses menggunakan pompa air listrik, sedangkan listrik di lokasi pengungsian tidak stabil lantaran hanya mengandalkan genset. Rusak berat, banyak rumah roboh, RT 10 RW 4. Itu sebagian warga saya itu nggak tahu tinggal di mana, saya nggak tahu. Hampir seluruh rumah di RT 10 RW 4 Dusun Sumbersari Umbulan, Desa Supiturang, Lumajang mengalami kerusakan berat. Mayoritas rumah warga tidak lagi bisa ditempati. Warga berharap adanya bantuan perbaikan rumah sehingga nantinya warga dapat kembali tinggal di rumah mereka masing-masing. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. 3 hari gelap gulita setelah aliran listrik terputus pasca erupsi Gunung Semeru, PLN berusaha menyuplai listrik untuk warga korban erupsi. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi warga Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, PLN mengambil sumber tegangan dari wilayah Malang. Puluhan petugas PLN berupaya melakukan penyambungan saluran listrik untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Pasca erupsi Gunung Semeru, seluruh jaringan listrik di Kecamatan Pronojiwo terputus. Untuk memenuhi kebutuhan listrik warga korban erupsi, aliran listrik diambil dari sumber tegangan yang berada di wilayah Dampit, Malang, Jawa Timur. Mengalami padam karena jaringan kami terputus di wilayah Pronojiwo utamanya, Pak. Jadi nanti ini kita alihkan suplai dari wilayah Dampit. Selain menyebabkan kegelapan pada malam hari, putusnya aliran listrik juga mengakibatkan alat komunikasi tidak bisa digunakan sama sekali. Sehingga komunikasi warga dengan sanak saudara yang berada di luar daerah pun terputus. Takut yang di rumah itu orangnya dari sini, nanti di belakang dicongkel orang kan susah juga. Gelap ya, Pak ya? Iya, gelap. Kalau gelap itu kan orang jahat sukanya saja kan, tidak ada yang ditakuti. Tapi kalau ada lampu kan masih ada lah perasaan takut. Hingga saat ini sejumlah korban erupsi masih menempati lokasi pengungsian. Untuk mengisi daya telepon genggam, warga beramai-ramai mendatangi toko-toko yang masih mendapatkan aliran listrik dari generator. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Proses evakuasi masih terus dilakukan untuk menemukan korban yang dinyatakan hilang, sementara bantuan pengungsi terus dicukupi. Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami Pak Abdul Muhari, PLT Kapusda Tikom Kebencanaan BNPB. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Baik, untuk update terbaru apa yang bisa disampaikan oleh BNPB dalam penanganan erupsi Semeru ini? Ya, baik. Update untuk hasil pencarian korban pada hari ini per pukul 13.00 kami informasikan bahwa jumlah korban tewas, korban jiwa meninggal dunia itu sebanyak 34 orang dan korban hilang yang masih akan menjadi fokus pencarian itu sebanyak 17 orang. Ini update yang kita dapatkan baru dari lapangan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ini. Baik, ini untuk proses identifikasi, adakah kesulitan yang dialami oleh petugas di lapangan? Ya, untuk sementara proses identifikasi bisa berjalan di Rumah Sakit Dr. Haryoto. Jadi sejauh ini belum ada kendala yang menjadikan hambatan untuk proses identifikasi. Kita mengharapkan secepatnya korban-korban yang sudah ditemukan bisa segera kita kenali supaya bisa dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Baik, kemudian untuk fokus dari proses evakuasi ini sendiri, sebetulnya apa kesulitan mendasar yang dialami oleh para petugas di lapangan? Ya, kendala utama
hanya ada pada kondisi cuaca. Jadi untuk perangkat, personil, peralatan sudah sangat memadai sehingga proses Ya, Pak Abdul Muhari, ya silakan dilanjutkan, Pak. untuk di lapangan perangkat, personil dan peralatan sudah cukup dan pembagian tugas beserta lokasi-lokasi prioritas juga bisa ditentukan dengan jelas berdasarkan laporan dari anggota keluarga yang melaporkan masih ada anggota keluarganya yang hilang. Satu-satunya kendala di lapangan yang menjadi pertimbangan utama untuk keselamatan para pencari korban ini hanya cuaca. Jadi tentu saja kita sama-sama mendoakan supaya kondisi cuaca di lapangan bisa mendukung agar upaya pencarian korban ini bisa berjalan optimal. Baik, untuk 17 orang yang masih dinyatakan hilang, apakah di satu wilayah ini, Pak Muhari? Tidak terfokus di satu wilayah. Seperti disampaikan, kami berkoordinasi dengan Basarnas dan petugas di lapangan. Dari Basarnas kami mendapatkan informasi bahwa daerah fokus penyisiran dan pencarian bagaimana dilaporkan oleh anggota keluarga itu ada di Dusun Kampung Renteng, kemudian Curah Kobokan, dan juga daerah penambangan pasir di aliran lahar yang sudah saat ini tertimbun oleh material guguran lahar guguran abu vulkanik. Baik, Pak Muhari, ini kan Presiden Joko Widodo hari ini seharian berada di Lumajang. Ada arahan khusus yang harus dilakukan sesegera mungkin oleh BNPB khususnya dalam hal ini? Iya, arahan Bapak Presiden kepada segenap perwakilan pemerintah yang ada di Lumajang saat ini ada beberapa hal. Pertama, tentu saja Bapak Presiden tadi mengunjungi sendiri kondisi pengungsi dan Bapak Presiden sudah memastikan bahwa kebutuhan dasar pengungsi sudah terpenuhi dengan baik. Jika ada kemudian penambahan pengungsi, tentu saja kita sudah sangat bersiap untuk memenuhi kebutuhan dasar logistik pengungsi di lapangan. Yang kedua, Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa akan segera dilakukan pendataan, mapping, kerusakan dari rumah-rumah penduduk yang saat ini rusak berat dan tidak bisa ditinggali karena memang ada pada jalur guguran awan panas, sehingga Bapak Presiden malah ini sampai sini baru saya nih. Ya, silakan dilanjutkan Pak Abdul Muhari. Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk rumah-rumah masyarakat yang saat ini mungkin kalau dilihat dari kawasan risiko terpaparnya itu sangat tinggi, akan dipertimbangkan untuk relokasi yang saat ini lokasinya masih kita matangkan dengan pemerintah daerah untuk bisa segera kita lakukan. Jadi ini dua arahan utama dari Bapak Presiden. Pertama, pastikan kecukupan logistik dasar para pengungsi, tidak ada yang kekurangan di 19 titik pengungsian. Yang kedua, kita akan mulai melihat atau mulai masuk ke dalam fase awal recovery untuk melihat rumah-rumah penduduk yang rusak untuk segera kita relokasi, cari tempatnya dan segera bangun rumahnya supaya kehidupan bisa berjalan normal kembali. Pak Muhari, ini tadi ada liputan tim kami yang menunjukkan bahwa keluhan dari para pengungsi itu adalah sumber air bersih yang kurang, kemudian juga listrik yang tidak stabil. Apa yang bisa dilakukan? Ya, untuk kebutuhan air, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang sudah mendorong perangkat penjernih air cepat, dan juga kita sudah berkoordinasi dengan PMI untuk dukungan tangki-tangki air yang akan kita sampaikan, kita akan tempatkan di lokasi-lokasi pengungsi. Kita harapkan mungkin dalam 1-2 hari ini kendala tersebut sudah terpenuhi. Khusus untuk listrik, memang masih ada di beberapa tempat. Kita akan tetap berkoordinasi dengan PLN
supaya bisa segera dipulihkan. Ini juga merupakan bagian dari arahan Bapak Presiden supaya akses informasi, akses untuk energi, akses transportasi bisa segera kita pulihkan. Baik, ini ada informasi terbaru di mana warga di Desa Renteng ini kembali diminta untuk mengevakuasi diri. Lalu seberapa siap sebetulnya untuk pengungsian sendiri jika terjadi penambahan jumlah pengungsi? Iya, sejauh ini di 19 titik pengungsian itu masih bisa menampung jumlah yang hingga pukul 13 tadi itu sebanyak 3.697 jiwa, jadi bertambah lagi dari yang kami informasikan tadi malam. Ya. Memang ini masih dinamis sekali dan tentunya dengan adanya penambahan pengungsi dalam waktu singkat ini, kebutuhan pun juga akan dinamis. Ini akan terus kami berkomitmen segenap perwakilan pemerintah daerah dan organisasi relawan yang ada di Lumajang saat ini, kita akan segera penuhi supaya arahan Presiden supaya tidak ada kebutuhan dasar masyarakat terdampak yang tidak terpenuhi benar-benar bisa kita laksanakan. Baik, ada hal yang mungkin juga menjadi kendala dalam pendistribusian bantuan atau koordinasi sejauh ini, Pak Muhari? Iya, sejauh ini tidak ada kendala, terutama sejak mulai beroperasinya posko utama tanggap darurat di Lumajang. Dan tadi malam kita sudah mulai melakukan rapat koordinasi rutin dan hari ini juga sore ini jam 16.00 waktu Indonesia Barat kita akan evaluasi harian untuk nanti kita sampaikan kepada media dan masyarakat di pukul 19.00. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari atas update-nya. Jadi untuk informasi yang paling baru, tadi ada 34 orang yang tewas yang sudah teridentifikasi begitu ya Pak Muhari ya? Dari 34 itu belum teridentifikasi semuanya. Oh. Jadi masih ada di Pronojiwo itu 5 orang yang belum teridentifikasi. Yeah. Kemudian di Candipuro itu masih ada 8 orang yang belum teridentifikasi. Ini adalah mereka korban erupsi Semeru yang baru ditemukan. Baik. Jadi ini masih dalam proses identifikasi. Ya. Baik. Terima kasih Pak Abdul Muhari, PLT Kapus Datikom Kebencanaan BNPB sudah memberikan informasi terbaru bagi kami. Salam sehat Pak. Dan pemirsa, menurut warga, erupsi yang terjadi Sabtu petang lalu berlangsung cepat dan tidak ada tanda-tanda erupsi, namun peringatan sebelumnya. Namun PVMBG dalam konvensi persnya sudah memberikan peringatan kepada pemerintah daerah serta sejumlah pihak untuk mengantisipasi awan panas. Akibat erupsi Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, 22 orang tewas sementara puluhan lainnya terluka. 5.200 jiwa juga terdampak erupsi Semeru. Saat ini warga terdampak erupsi mengungsi ke sejumlah posko yang tersebar di sejumlah titik. Erupsi Gunung Semeru pada Sabtu sore mengejutkan banyak pihak termasuk warga. Warga mengaku erupsi berlangsung cepat dan tidak ada tanda-tanda akan terjadi erupsi maupun peringatan sebelumnya dari petugas. Mengetahui kalau memang itu erupsi Pak ya? Tidak ada tanda-tanda? Tidak ada. Tidak ada peringatan juga dari petugas? Ya, tidak ada, karena waktu itu masyarakat kalau memang sudah tahu kalau itu akan terjadi erupsi, tentunya masyarakat itu sudah siap. Namun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG dalam konferensi persnya mengaku sudah memberikan peringatan dini ancaman erupsi Semeru melalui WhatsApp grup ke pemerintah daerah dan pihak terkait. Terkait dengan peringatan dini itu sebetulnya sudah kami lakukan. Dengan kita mengeluarkan peta, KRB itu sudah melakukan peringatan dini. Dengan kita melakukan monitoring, itu juga sudah melakukan peringatan dini.
Nah, kemudian pertanyaannya kenapa masih ada korban? Nah, ini juga ini yang juga menjadi PR dari teman-teman Pemda, karena sebetulnya sudah ada WA group antara para pengamat kami dengan teman-teman di daerah terkait dengan masalah aktivitas Semeru ini. Mungkin itu akses. Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dan peringatan dini ke gunung apian melalui aplikasi Mahma, media sosial dan juga website PVMBG. PVMBG juga sudah mengeluarkan peta rawan bencana termasuk di kawasan Gunung Semeru sebagai bagian upaya mitigasi bencana. Dari Lumajang, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, potensi guguran Gunung Semeru masih mungkin terjadi. Bagaimana pemerintah meningkatkan mitigasi dan peringatan dini bencana? Kini telah tersambung melalui Zoom Pak Eko Budi Lelono, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore. Baik, Pak Eko, ini informasi terbaru dari tim kami yang berada di Kampung Renteng. Ini ada aktivitas di Semeru yang membuat warga harus mengevakuasi. Ada informasi terbaru yang bisa dibagi kepada kami, Pak Eko? Baik, jadi pasca erupsi tanggal 4 kemarin ya, ini menerus. Jadi kita catat juga beberapa kali erupsi berupa awan panas guguran. Hari tanggal 5, 6 juga hari ini juga ada erupsi awan panas guguran, yaitu pada tengah hari kemarin ya, hari ini ya, tapi tengah hari pukul 1 malam, dini hari. Kemudian juga tadi pagi sekitar pukul 5.50 atau 5.55 itu ada erupsi awan panas guguran. Namun kalau kita lihat jaraknya memang sekitar antara 3-4 kilo ya, jauh lebih pendek daripada erupsi yang terjadi pada hari Sabtu. Baik. Ini kita terus mewaspadai ya, terus tetap monitor ini terus aktivitas daripada Gunung Semeru ini, karena kalau kita melihat dari sejarah yang lalu ini erupsi ini terus terjadi. Oleh karena itu himbauan dari kami ya, kami rekomendasikan berdasarkan peta kawasan rawan bencana yang kami buat itu, agar kawasan-kawasan yang berpotensi untuk nanti terkena awan panas guguran, yaitu 5 km dari radius 5 km dari puncak, juga untuk sungai ini ya, sungai yang mengarah ke selatan dan tenggara itu, yang hulunya ada di kawah atau di puncak Semeru itu, yaitu sungai Besuk Kobokan dan beberapa besuk yang lain itu juga sebaiknya dihindari. Baik. Karena memang arah awan panasnya itu ke arah sana. Baik, Pak Eko, ini bisa diluruskan juga pernyataan yang saya terima berkaitan dengan yang terjadi hari Sabtu itu sebetulnya bukan erupsi dan masih sangat mungkin ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Sebetulnya seperti apa kondisinya? Ya, ini kami kan mengevaluasi ini ya, kejadian hari Sabtu. Sebetulnya kami sudah melakukan pengawasan ini sejak lama tentunya ya. Nah, pada katakanlah 1 bulan ke belakang dari bulan November itu, rutin secara teratur kita laporkan adanya erupsi guguran awan panas ya, sampai dengan tanggal 4 itu awan panas guguran itu terus kita jumpai begitu ya, kita catat dan ini kita laporkan kepada pihak berwenang. Nah, pada tanggal 4 itu memang terasa besar itu kemungkinan ini. Kalau kita lihat, saya kemarin dari sana dan kami ke pos pengamatan gunung api di sana, itu memang kita lihat dari foto yang berhasil diambil di kawah itu di Kubah Semeru itu ya, kita lihat ada memang pengurangan bentuk ya. Jadi mungkin volumenya berkurang dari sebelum tanggal 4, kejadian tanggal 4 itu. Jadi kalau kita bandingkan memang ada beberapa yang telah berkurang begitu. Nah, ini mungkin juga pengurangan inilah yang mungkin yang volume yang turun itu, longsor itu juga mengakibatkan kuatnya awan panas guguran juga jangkauannya semakin panjang ya. Diperkirakan katanya mencapai antara 10 atau 11 km itu, tapi kami masih mencari data di lapangan. Agak sulit sekarang ke lapangan dengan situasi seperti ini. Baik, ya. Tapi untuk masyarakat sendiri harus seperti apa dalam posisi sekarang ya, menyikapi dan mengantisipasi kemungkinan ada sesuatu yang lebih besar begitu? Ya,
ini erupsi masih mungkin terjadi ya. Awan panas guguran ini adalah ciri khas dari Gunung Semeru ya. Kita juga jumpai juga hal seperti ini yang sama di Merapi, di Yogyakarta, perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini ya. Nah, yang terpenting bagi masyarakat tentu tidak panik ya, namun tetap waspada, artinya mengikuti arahan dari BPBD maupun pemerintah daerah setempat. Nah, ini tentu untuk arahan ini kami sudah memberikan rekomendasi ya. Rekomendasinya tadi untuk radius 5 km dari puncak itu hendaknya memang tidak ada kegiatan karena di situ sangat potensi terkena awan panas guguran maupun ya nanti kalau ada erupsi berupa eksplosif lontaran batuan-batuan panas itu ya, itu radius 5 km itu sangat berbahaya gitu. Nah, yang kedua ini juga hindari tadi aliran-aliran sungai yang langsung di hulunya tuh di kawah, khususnya ini terutama adalah sungai yang mengarah ke selatan dan ke tenggara ini. Hendaknya memang terhindar dikosongkan dari semua kegiatan sampai dengan radius mungkin lebih dari 10 atau 11 km. Kami sudah sampaikan ininya peta kawasan rawan bencananya. Ini nanti pada saat ada atau tidak ada awan panas ataupun ada awan panas yang kecil maupun yang kemungkinan ada misalnya terjadi yang besar, kalau sudah tidak ada kegiatan di situ tentu aman ya, tidak ada akibat dari tidak ada korban jiwa nantinya. Baik, Pak Eko, terakhir, jikapun nanti akan ada atau terjadi aktivitas yang meningkat dan memungkinkan terjadi sesuatu yang lebih besar daripada yang terjadi hari Sabtu itu, apakah pemerintah bisa dengan cepat memberitahukan hal tersebut? Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa setiap ada perubahan setiap ada aktivitas baru itu selalu kami laporkan kepada pihak terkait, dalam hal ini BPBD, pemerintah daerah setempat, dan kepada BNPB. Ini data-data itu selalu kami sampaikan. Selain itu, selain saluran resmi itu, kami juga teman-teman di pengamat di pos itu ada grup WhatsApp di sini ya, yang isinya bisa pejabat-pejabat formal daerah juga, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian komunitas masyarakat dan yang lain-lain yang peduli pada ini, sehingga seharusnya ini informasi terkini itu segera tersebar gitu. Namun demikian juga kami berupaya memberikan papan-papan gitu ya, peringatan di daerah-daerah yang memang berbahaya untuk ada kegiatan gitu. Baik, namun sejauh ini aktivitas masih terus terjadi sekalipun skalanya ringan tadi ya Pak Eko. Iya. Terima kasih Pak Eko Budi sudah berbagi bersama kami, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Pak Eko Budi Lelono. Salam sehat. Dan kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di MNC News.